Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Fauzan Malik, NIM 2018 1018 0311 037, mata kuliah Masalah dan Kebijakan Pembangunan 7A. Ingin menjelaskan tentang strategi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi akibat kebijakan moneter melalui sektor UMKM dan pariwisata. Pendahuluan, sebagian besar orang di dunia telah tercemar oleh virus COVID-19 dan Indonesia tidak terkecuali. Dunia tiba-tiba mengambil strategi penutupan dan pembatasan sosial sebagai upaya untuk mempercepat penghentian penyebaran infeksi virus COVID-19. Di Indonesia, sebagai negara kelima di dunia, tidak mau ketinggalan dalam membuat langkah dan upaya seperti negara-negara lain di dunia dalam memerangi penyebaran virus COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Namun di Indonesia sendiri, jenis atau kegiatan yang dilakukan adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Motivasi di balik PSBB sendiri direncanakan untuk memutus mata rantai penyebaran infeksi virus COVID-19, misalnya dengan upaya lockdown dan social distancing. Efek moneter juga jelas menjadi masalah hari ini, karena tidak dapat menghindari bahwa akan ada pemutusan hubungan kerja di wilayah asli. Beberapa lembaga pemerintahan memprediksikan melemahnya ekonomi dunia, termasuk International Monetary Fund atau IMF yang menyatakan bahwa ekonomi dunia berada di bawah 3%. Efek dari penyebaran infeksi virus COVID-19 pada sektor ekonomi negara-negara di dunia juga sangat kuat. Pada triwulan pertama tahun 2020, perkembangan keuangan di berbagai negara mitra bisnis di Indonesia berkembang negatif. Singapura minus 2,2, Hong Kong minus 8,9, Asosiasi Eropa minus 2,7, dan Cina turun menjadi 6,8. Beberapa negara masih yakin, tetapi beberapa telah berkurang dibandingkan dengan triwulan akhir. AS jatuh dari 2,3 menjadi 0,3. Sementara Korea Selatan dari 2,3 menjadi 1,3. Dan Vietnam dari 6,8 menjadi 3,8. Perubahan yang benar-benar berdampak pada triwulan 1 di Indonesia ini merupakan asumsi pada masa lalu yang berpikir bahwa rencana penghapusan fisik dan permainan PSBB mulai dilakukan menjelang awal April 2020. Pada triwulan 1 2020 baru saja mencapai 2,97%. Nilai tersebut jauh dari target triwulan 1 yang diharapkan untuk mencapai kisaran 4,5 sampai 4,6%. Wajar jika perkembangan tahun ke tahun dapat menjadi sumber pertumbuhan keuangan Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar di bidang data dan korespondensi sebesar 0,53%. Wajar jika mengingat anjuran untuk tidak keluar rumah, banyak orang mengakses pengalihan pekerjaan dan instruksi melalui inovasi data yang diberikan melalui web. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di planet ini, penurunan ekonomi Cina jelas akan mempengaruhi perekonomian dunia dengan dampak buruk bagi pandemi COVID-19 ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, mengingat virus COVID-19 yang menular, tetapi juga karena portabilitas populasi total dan rantai nilai dunia memiliki dampak yang sangat signifikan. Beberapa organisasi eksplorasi juga mengantisipasi dampak buruk dari penyebaran pandemi COVID-19 ini terhadap ekonomi dunia. JP Morgan memprediksi ekonomi dunia akan kurang 1,1% pada tahun 2020. EU memprediksi kurang 2,2%, Fitch memprediksi kurang 1,9%, dan IMF memprediksi ekonomi dunia akan kurang 3% pada 2020. Indonesia sendiri, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa perkembangan keuangan dalam situasi yang paling buruk akan mencapai 0,4%. Strategi pertumbuhan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan bagian penting untuk membantu
dalam perbaikan otoritas publik. Oleh karena itu, upaya pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan 46 tempat tenaga kerja agen Bank Indonesia dalam negeri secara konsisten bersinergi dengan dinas atau instansi terkait dan negara-negara terdekat, serta berbagai jaringan di daerah. Bagian kelembagaan UMKM adalah untuk mendukung produksi sistem biologis bisnis terintegrasi dan mendorong peningkatan moneter bisnis. Pembangunan limit berpusat pada perluasan kebermanfaatan melalui pemikiran imajinatif dan digitalisasi proses bisnis yang dapat mendukung kecepatan kemajuan dalam intensitas UMKM. Pembangunan limit dilakukan secara koordinasi yang mencakup limit moneter, penguatan bisnis para eksekutif, kualitas barang, akses pasar, dan limit akses manusia, termasuk kewenangan inovasi tingkat lanjut. Dalam peningkatan inovasi yang terkomputerisasi menjadi salah satu kunci agar UMKM semakin membumi dan semakin berkembang. Dari sisi pembiayaan, pengembangan akses terus didesak untuk bekerja sama dengan perluasan usaha dengan pembiayaan UMKM yang lebih baik. Metode penelitian. Dalam artikel ini penulis menentukan metode literatur di mana upaya penulis memahami berbagai konsep yang ditentukan dalam proses penelitian, yaitu menentukan data untuk mengutarakan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti atau dihadapi sebagai permasalahan hasil penelitian yang penulis diambil dari berbagai sumber-sumber yang dianggap relevan terhadap isi penelitian. Dalam pengambilan data, penulis mengambil dari beberapa sumber seperti Kementerian Koperasi, UMKM, artikel, dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data time series dengan periode data mulai dari tahun 2010 sampai 2018 dengan periodisasi data tahunan. Hasil pembahasan strategi pertumbuhan ekonomi pada sektor UMKM. Pembinaan UMKM diandalkan untuk membantu pertumbuhan keuangan masyarakat untuk sementara waktu dan mengikuti fleksibilitas moneter masyarakat dalam jangka menengah. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, perlunya penguatan UMKM ditunjukkan untuk mendukung potensi produk dan kemajuan industri perjalanan wisata, serta memperkuat inventarisasi dan sosialisasi produk pangan utama. Langkah prioritas ini dibantu melalui energi kerjasama yang bersahabat dari pendekatan dan proyek dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melahirkan UMKM yang tak tertandingi di tingkat publik dan internasional. UMKM pada tahun 2018 mencapai 99,99% dari total unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97% dari total tenaga kerja. UMKM juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tercermin dari bangsa terhadap pembentukan PDB yang mencapai 61,1%. Pertumbuhan PDB UMKM mencapai 9,6% pada 2018, melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Produktivitas tenaga kerja UMKM juga memiliki tren yang semakin meningkat meskipun lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja usaha besar. Di sisi ekspor pada tahun 2018, pangsa UMKM tercatat sebesar 14,4% dari total ekspor. Data statistik tersebut menunjukkan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan berpotensi untuk lebih dikembangkan lebih lanjut, baik dalam meningkatkan bangsanya dalam perekonomian maupun ekspor. Peluang peningkatan pangsa UMKM masih terbuka bila pengembangan end-to-end dapat dilakukan secara berkelanjutan. UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Perkembangan ini sejalan dengan upaya memperkuat fondasi UMKM melalui korporatisasi yang memperkuat komunikasi dan
energi kerjasama, baik antara UMKM, pembanding, maupun dalam sistem chain join. Untuk situasi ini, korporatisasi yang dilengkapi dengan peningkatan masuknya UMKM ke dunia usaha bekerja dengan pertukaran informasi termasuk variasi pengembangan dan inovasi untuk membangun efisiensi dan intensitas UMKM secara luas dan kompetitif. Memperluas masuknya UMKM ke usaha-usaha ini akan memberdayakan upaya bersama yang bermanfaat dan kreatif. Dengan cara ini memperkuat rantai persediaan lokal. Strategi pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata atau perjalanan pariwisata di Indonesia telah berkembang di wilayah dari tahun 2009 sampai 2013. Jumlah wisatawan asing ke Indonesia mencapai 8,8 juta wisatawan pada tahun 2013. Seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke suatu negara juga berpengaruh penerimaan devisa negara di kawasan ASEAN. Kunjungan wisatawan sebagai contoh adalah Thailand, di mana kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2013 menghasilkan penerimaan devisa negara mencapai 46,3 miliar US dollar. Kemudian Malaysia menjadi urutan kedua dengan jumlah perolehan devisa sebesar 21 miliar US dollar. Di sini dapat disimpulkan bahwa jawaban atas bantuan pengembangan kawasan UMKM, pembangunan batas UMKM mencakup penguatan papan bisnis pengembangan, lebih lanjut kualitas barang, perluasan akses pasar, perluasan batas moneter, dan perluasan batas aset manusia termasuk dominasi inovasi terkomputerisasi. Pada tahap awal, peningkatan potensi UMKM dipusatkan pada penguatan kelembagaan dan perluasan skala usaha. Pembinaan UMKM yang efektif ditujukan untuk bekerja pada sifat item plan dan building serta menumbuhkan akses usaha, termasuk pemanfaatan inovasi terkomputerisasi antara lain melalui proyek onboarding UMKM ke bisnis internet. Batasan UMKM maju terus dibentengi melalui peningkatan pemanfaatan inovasi terkomputerisasi baik dalam siklus kreasi dan etalase, termasuk untuk penukaran angsuran dan perluasan akses pembiayaan. Selain itu, perluasan jangkauan UMKM potensi pengiriman untuk menjangkau sektor bisnis di seluruh dunia dilakukan antara lain untuk membantu investasi UMKM dalam kemajuan pertukaran konferensi UMKM dengan calon pembeli dari dalam dan luar negeri. Sementara di bidang pariwisata, perkembangan keuangan di bidang pariwisata harus terlihat dari seringnya kunjungan pariwisata tahun 2009 sampai 2013. Indonesia mengalami perkembangan pesat dari 7 negara, antara lain Malaysia, Singapura, Jepang, China, Australia, Korea Selatan, dan Taiwan. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Thailand, kunjungan wisatawan asing ke tempat ini lebih banyak daripada Indonesia. Sehingga lebih banyak dalam keuntungan perdagangan yang tidak dikenal. Sistem yang dapat dilakukan antara lain pemajuan pariwisata melalui periklanan, penyempurnaan item pariwisata, pemajuan pariwisata, pemajuan SDM pariwisata, dan pengurus pariwisata. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.